jalannya lebih cepat dong. Hei. Untuk yang para muda, untuk yang orang tuanya tidak bisa berjalan cepat, harap dimengerti ya. Mungkin orang tuanya mengalami osteoartritis atau yang lebih dikenal dengan pengapuran. Nah, apa itu? Simak video saya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau membahas mengenai osteoartritis. Nah, jadi osteoartritis ini merupakan radang pada persendian. Nah, umumnya mengenai sendi-sendi yang sering kita gunakan. Nah, yang paling sering itu pada sendi lutut ya. Juga bisa pada sendi panggul, sendi tangan, sendi leher, dan sendi pinggang. Ya. Nah, penyebab dari osteoartritis ini itu dikarenakan pergerakan dan aktivitas dari tulang rawan yang kemudian tulang rawannya mengalami kerusakan perlahan demi perlahan ya. Jadi tidak langsung, prosesnya cukup lama. Jadi awalnya tulang rawan sendi tersebut akan rusak, yang tadinya lurus, meniskusnya itu kemudian menjadi pecah-pecah, kemudian celah sendi menjadi menyempit, kemudian timbul tulang-tulang baru ya di sekitar meniskus yang rusak itu. Kemudian nanti cairan sendi di sinovial, cairan sendi lutut itu juga akan berkurang dan kemudian mengakibatkan nyeri pada saat bergerak, bisa juga adanya pembengkakan. Bentuk sendi pada osteoartritis bisa berubah diakibatkan akumulasi dari zat-zat kimia dan peningkatan produksi komponen dari tulang rawan, sehingga permukaan tulang rawan sendi yang tadinya saya bilang halus itu menjadi kasar dan kemudian menjadi berlubang-lubang ya. Kemudian celah sendi menjadi sempit dan muncul pembentukan osteofit atau pengapuran. Nah, hal inilah yang memicu timbulnya keluhan nyeri, rasa kaku, dan sendi sulit untuk digerakkan. Jadi mulai muncul itu ya gangguan-gangguan dari fungsi sendi ya. Nah, apa penyebab dari osteoartritis? Jadi ada penyebab yang bisa diubah, ada juga yang tidak bisa diubah. Ya, ada juga penyebab yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik, seperti kelainan sendi bawaan sejak lahir, cedera, maupun gangguan metabolik. Faktor lain yang juga dapat memicu terjadinya kerusakan sendi osteoartritis yaitu yang pertama, usia di atas 40 tahun umumnya mulai mengalami osteoartritis ya. Nah, kemudian jenis kelamin, wanita umumnya lebih sering terkena dibandingkan pria. Hal ini pun belum diketahui pasti penyebabnya ya. Kemudian ini berat badan berlebih, ini akan meningkatkan resiko osteoartritis pada daerah pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Jadi harus diubah ya gaya hidup untuk bisa menurunkan berat badan. Kemudian juga riwayat pekerjaan atau aktivitas yang banyak berlutut, berjongkok, mengangkat, kemudian naik turun tangga, berjalan lama, dan pekerjaan yang memberikan stres berulang-ulang pada satu atau sekelompok sendi. Cedera sendi sebelumnya itu juga bisa mengakibatkan munculnya osteoartritis di kemudian hari ya.
kemudian adanya riwayat osteoartritis dalam keluarga. Jadi ini faktor genetik ya, faktor genetik ini yang memang tidak dapat kita ubah. Kemudian adanya osteoporosis atau pengeroposan tulang, ya ini balik lagi karena faktor usia ya, dan juga bisa juga karena faktor kekurangan dari kalsium dan vitamin D. Nah, apa gejala dan tanda-tanda yang timbul bila teman-teman mengalami osteoartritis? Nah, jadi gejala yang paling sering itu memang ya nyeri dan itu terjadi sesaat atau setelah sendi digerakkan. Dan awalnya nyeri ini hilang saat beristirahat. Nah, umumnya terjadi pada sendi yang menopang berat badan, jadi sendi lutut ya, atau juga sendi panggul. Kemudian bisa juga muncul kekakuan, terutama pada pagi hari. Lamanya bisa kurang dari 30 menit atau lebih dari 30 menit. Nah, kekakuan ini bisa juga muncul setelah lama tidak digerakkan sendinya ya. Jadi misalnya duduk lama, kemudian mau berdiri, dan itu kemudian muncul rasa kaku. Nah, itu sudah mulai ada tanda-tanda ya. Kemudian juga penurunan fleksibilitas dari sendi. Jadi range of motion-nya, pergerakan dari sendinya itu terbatas, tidak lagi fleksibel. Kemudian munculnya bunyi atau sensasi bergerigi atau gemeretak saat menggerakkan sendi, akibat yang permukaan tulang rawannya itu tidak rata. Kemudian munculnya pertumbuhan tulang yang berlebihan, bisa terasa seperti benjolan keras yang terbentuk di sekitar sendi yang terkena. Nah, pembentukan tulang baru pada sendi di tulang belakang yang di leher maupun punggung bagian bawah dapat mengakibatkan penekanan pada saraf dan menimbulkan keluhan, rasa kesemutan atau baal, nyeri, dan kelemahan, bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan pada lengan maupun tungkai. Ya, ini sangat berbahaya ya. Pemeriksaan yang harus dilakukan untuk mendiagnosa osteoartritis itu antara lain pemeriksaan foto ronsen dan MRI. Nah, jadi nanti bisa diketahui berapa celah sendi yang teman-teman atau orang tua teman-teman alami ya. Jadi kalau sudah sangat-sangat menyempit itu sudah grade yang tinggi ya, sudah grade 4 umumnya ya. Nah, bisa juga melakukan pemeriksaan darah dan cairan sendi untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab yang lain. Jadi bisa juga penyebab infeksi itu pada genu ya atau lutut itu mengakibatkan nyeri pada daerah sendi ya. Nah, semua sendi memang bisa terkena ya, tapi memang yang paling sering itu adalah sendi lutut, sendi panggul, dan sendi tulang belakang. Ya. Awalnya gejala OA muncul secara perlahan dan hanya mengenai satu atau beberapa sendi. Nah, angka kejadian OA terbanyak adalah sendi lutut sampai 50% pada usia 55 tahun dan 100% pada usia di atas 75 tahun. Nah, sendi lainnya yang juga sering terkena antara lain sendi pada pangkal ibu jari, kemudian ibu jari kaki, dan sendi leher. Penanganan dari osteoartritis secara garis besar itu terbagi menjadi penanganan secara alami, non-operatif atau terapi konservatif, dan penanganan secara operatif. Terapi konservatif pada osteoartritis dilakukan untuk mengatasi dan mengontrol rasa nyeri, mengurangi gangguan, serta meningkatkan fungsi sendi yang terkena, mempertahankan berat badan supaya jadi normal ya, kemudian mencapai gaya hidup yang sehat. Kemudian juga obat-obatan bisa diberikan lewat mulut maupun lewat injeksi ya.
Ini bisa untuk mengurangi peradangan akut yang mungkin saja terjadi. Kemudian bisa juga dilakukan terapi fisik untuk memperkuat otot-otot di sekitar sendi. Itu untuk meningkatkan rentang pergerakan sendi dan juga untuk mengurangi nyeri ya. Kemudian bisa juga terapi pemanasan yang bermanfaat untuk mengatasi nyeri saat terjadi proses radang. Nah, bisa juga terapi okupasi untuk menemukan cara sehingga penderita dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan tanpa memberikan beban yang berlebih pada sendi yang terkena. Nah, ini antara lain dengan penggunaan penyangga ya atau brace untuk membantu meredakan nyeri. Nah, brace ini bisa menyokong sendi dan menghindari pergerakan sendi yang berlebihan sehingga membantu mengurangi tekanan pada sendi dan dapat mencegah kerusakan sendi lebih lanjut. Nah, ini yang teman-teman bisa ubah itu mengubah berat badan ya, karena ketika teman-teman berat badannya berlebih, maka akan lebih membebani lutut teman-teman. Nah, kalau pembedahan itu akan dilakukan jika nyeri sudah sangat menetap dan didapatkan kelemahan atau gangguan fungsi ya. Jadi nanti tempurungnya itu diganti. Nah, bisa juga dengan injeksi obat-obatan steroid di lutut ya. Nah, tapi itu tidak bisa terus-menerus dilakukan. Setahun hanya bisa 3 kali maksimal ya. Karena obat-obat steroid ini merupakan obat-obat yang jika pemberiannya terus-menerus akan merugikan tubuh kita. Nah, jadi teman-teman yang punya masalah osteoartritis, jangan sembarangan makan obat-obat ya. Segera konsultasikan ke dokter spesialis tulang untuk mengetahui keparahan osteoartritis yang teman-teman alami. Dan bisa juga dengan memakan makanan-makanan yang memang bisa mengurangi radang ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, oke, sekian info dari saya. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like video ini, kemudian subscribe channel saya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah.